Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan SWOT analisis untuk ruang kolaborasi topik 2, mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi kelompok kami itu ada 2 orang. Yang pertama Ferentako dan Mega Medea. Kami merupakan mahasiswa PPG calon guru untuk bidang studi informatika gelombang 2 tahun 2024 dengan LPTK Universitas Negeri Manado. Pada ruang kolaborasi topik 2 ini, kami akan menganalisis berdasarkan studi kasus, penggunaan teknologi, dan new media serta alternatifnya dalam pembelajaran di Indonesia. Dan hal ini akan memungkinkan untuk fokus pada area yang dapat membantu dalam video pembelajaran, yaitu memaksimalkan kekuatan, menghilangkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Adapun terdapat 4 platform yang menyajikan video pembelajaran untuk kami analisis. Yang pertama itu platform Merdeka Mengajar, kemudian YouTube, dan yang ketiga Education Technology atau EduTech, dan yang keempat video atau podcast yang ada di media sosial, baik itu dari institusi maupun perorangan. Video kegiatan pembelajaran pertama yang akan kami analisis adalah video kegiatan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan topik definisi kewirausahaan, mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamongan dengan latar tempat yaitu di ruang kelas. Berdasarkan video pembelajaran tersebut, ada beberapa kualitas yang kami jadikan acuan untuk melakukan analisis. Yang pertama, di video pembelajaran tersebut terdapat teknologi yang digunakan. Kemudian, terdapat multimedia yang digunakan. Lalu, video pembelajaran tersebut memiliki kekuatan atau keunggulan. Dan yang keempat, selain kekuatan atau keunggulan, di dalam video pembelajaran tersebut terdapat juga kelemahan atau kekurangan, sehingga muncul peluang untuk integrasi teknologi dan multimedia. Dan integrasi ini memunculkan ancaman dan tantangan yang muncul ketika melakukan pengintegrasian teknologi dan multimedia. Berikut merupakan hasil analisis SWOT yang kami lakukan berdasarkan acuan kualitas tadi. Untuk kekuatan, video ini memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, menggunakan quizzes. Yang kedua, audionya terdengar jelas. Dan yang ketiga, guru melakukan atau bertanya apersepsi. Kemudian, ada kelemahan. Terdapat 4 kelemahan. Yang pertama, cahaya di dalam kelas itu gelap. Kemudian, PowerPoint atau slide yang disajikan itu buram. Yang ketiga, video tidak berkualitas tinggi sehingga tidak kelihatan atau tidak begitu kelihatan, dan pada tampilan awal itu tidak ada thumbnail. Kemudian, terdapat 2 peluang. Yang pertama, peluang belajar interaktif, dan yang kedua, potensi experience belajar siswa. Dan terdapat 1 ancaman, yaitu akan ada video lain dengan kualitas lebih baik, dengan topik dan mata pelajaran yang sama, yang mungkin disajikan oleh sekolah lain. Kemudian, untuk video kegiatan pembelajaran yang kedua, kami mengambil video kegiatan pembelajaran di kanal YouTube dengan topik Operasi Dasar Komputer TIK pada mata pelajaran TIK di Sekolah Menengah Atas Kartika dengan latar atau media ajar papan tulis. Kemudian ada beberapa kualitas yang kami jadikan acuan untuk melakukan analisis pada video pembelajaran yang kedua ini. Yang pertama itu tidak ada teknologi yang digunakan, kemudian tidak ada multimedia yang digunakan, namun dalam video pembelajaran ini terkandung kekuatan atau keunggulan, yang pastinya juga terdapat kelemahan atau kekurangan. Dan berdasarkan kelemahan atau kekurangan ini, maka
ada peluang untuk mengintegrasikan teknologi dan multimedia, yang juga nantinya akan memunculkan ancaman atau tantangan ketika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia pada video pembelajaran ini. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT dari video pembelajaran yang kedua ini. Pertama, video pembelajaran ini memiliki 4 kekuatan. Yang pertama, tulisannya terbaca, kemudian kualitas videonya sudah sangat baik, yaitu HD, kemudian audionya terdengar dengan jelas, dan ada thumbnail yang bisa menggambarkan isi dari video pembelajaran ini. Namun, ada juga 4 kelemahan. Yang pertama, media pembelajarannya masih tradisional, yaitu di papan tulis, kemudian otoriter atau teacher learning center, bukan berdasarkan pada student learning center. Kemudian yang ketiga, kurang peningkatan pengalaman siswa dengan keadaan. Dan yang keempat, tidak ada animasi atau gambar untuk visualisasi yang bisa membuat peserta didik lebih paham lagi dengan materi yang diajarkan. Kemudian, ada 2 peluang yang muncul berdasarkan analisis SWOT ini. Yang pertama, belajar tradisional dengan pendekatan daring, dan yang kedua, pengembangan experience siswa dengan editan yang lebih advance. Kemudian muncul 2 ancaman dan tantangan, yaitu kurang menarik dan kreatif, dan penetrasi pelajaran kurang karena experience siswa. Berikut lanjutan dari rekan saya Mega. Untuk video berikutnya kami akan membahas tentang tren perusahaan di EduTech. Nah, di sini saya mengambil Baik, terima kasih atas kesempatan. Izin saya melanjutkan dari rekan saya Mega. Di sini ada tentang tren perusahaan EduTech, di mana di sini ada video yang membahas tentang introduction to artificial intelligence. Latar dari video ini merupakan presentasi dari artificial intelligence. Untuk Matpel sendiri tidak memiliki Matpel, dan instansi yang menjadi tren perusahaan edutech ini adalah Bisa AI Academy. Nah, berdasarkan dari video yang telah kami tonton, bahwa di situ kami melakukan acuan kualitas melakukan analisis. Nah, di sini bisa dilihat tertera bahwa aspek jenis teknologi yang digunakan itu memenuhi ketersediaannya. Kemudian jenis multimedia yang digunakan juga itu memenuhi ketersediaannya. Berikut ada kekuatan dan keunggulan yang digunakan dalam video tadi, itu ketersediaannya pun jelas ada, kelemahannya juga jelas ada, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia juga ketersediaannya ada, dan ancaman dan tantangan atau threats yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Berikut kami melakukan yang namanya SWOT analysis, mencakup daripada strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, untuk strength atau keunggulan dari video tersebut, bahwa dapat kita ketahui bahwa penjelasan dari video itu cukup ringkas karena hanya sekitar di bawah 5 menit. Kemudian memakai visualisasi presentasi yang dapat dimengerti. Kemudian menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga weakness atau kekurangan dari video yang kami telah tonton dari tren di perusahaan edutech tersebut, di mana ada banyak istilah yang sulit yang tidak diketahui. Nah, kemudian video juga terlalu singkat, potensinya yang mungkin bisa diperpanjang ataupun diperlengkapi. Kemudian potongan wajah atau editing daripada video tersebut perlu diperhalus lagi. Nah, kemudian ada opportunity dari video tren yang ada di EduTech, di mana editannya itu peluangnya bisa lebih banyak lagi, kemudian materinya bisa lebih kompleks, walaupun bisa lebih ringkas tapi lebih kompleks lagi dan lebih memperkaya wawasan. Kemudian perlunya menambahkan
kamus dalam animasi. Jadi misalnya menimbulkan pop-up kamus dari kata-kata yang sulit tersebut. Kemudian ada threats atau ancaman dari analisis yang telah kami lakukan, di mana edutech lain itu bisa saja mempunyai penjelasan yang lebih baik, lebih menarik, dan juga lebih kompleks pembahasannya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang podcast. Nah, dalam podcast yang sekitar 10 menit lebih untuk durasinya, di sini ada podcast tentang guru dan juga kepada muridnya. Nah, topik yang dibahas itu tentang mengenal bimbingan konseling. Nah, latar dari podcast video ini tersebut adalah ruangan podcast atau ruangan untuk merekam suara, ruangan untuk mengambil audio. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri adalah mata pelajaran bimbingan konseling. Nah, instansi dari podcast ini adalah SMK Angkasa 1 Mergahayu. Nah, kemudian kami melakukan yang namanya acuan kualitas untuk melakukan analisis dari video yang telah kami tonton tadi, di mana di situ aspek-aspek jenis teknologi yang digunakan dan jenis multimedia yang digunakan itu ketersediaannya ada, kemudian keunggulan yang digunakan, kekurangan teknologi yang digunakan juga ada, dan peluang integrasi teknologi dan ancaman tantangan juga ada. Adapun SWOT analysis yang telah kami terapkan dalam video tersebut, di mana kami mengambil yang namanya bagian-bagian dari kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga tantangan. Nah, di sini untuk strength-nya sendiri atau kekuatan atau kelebihannya, di mana karena komunikasi yang dilakukan oleh peserta didik dan guru itu secara langsung dengan secara mata ke mata, maka peserta didik di situ dapat melatih skill komunikasinya dan berbicara dua arah secara langsung. Serta metode diskusi yang pembahasan tentang bimbingan konseling itu sangat interaktif, dan tentunya itu mengundang audiens untuk suka untuk menonton dari topik yang mereka bahas. Kemudian ada pun weakness, di mana mungkin kurang dari visualisasi apabila ada hal-hal yang mungkin harus ditampilkan visualisasinya, jadi tidak serta-merta hanya sekedar omongan belaka. Nah, kemudian kurang animasi dari kata-kata yang di-highlight. Jadi ada beberapa kata-kata yang mungkin istilahnya perlu di-highlight, tapi tidak ditunjukkan seperti animasi pop-up untuk kata itu harus di-highlight atau tidak, tapi memang diulangi kembali oleh peserta didik yang mewawancarai dari guru yang sedang melakukan podcast. Kemudian durasi dari podcast sesungguhnya cukup panjang, sehingga mungkin orang-orang yang menontonnya, kalau misalnya durasinya terlalu panjang, itu mungkin cenderung lebih cepat bosan. Kemudian ada pun opportunity yang dapat digunakan menanggapi dari weakness yang ada, yaitu bagaimana peningkatan experience dari peserta didik atau dari siswanya. Jadi misalnya bagaimana siswa itu belajar tentang bimbingan konseling sekaligus juga dengan tidak hanya berdasarkan dengan auditori, melainkan juga dengan visual. Misalnya di-highlight tadi seperti kata-kata yang perlu di-highlight itu diberikan animasi pop-up-nya. Kemudian ada threats atau tantangan, yaitu mungkin ke pembelajar yang tipe visual itu kurang meminati dari video karena visualisasinya hanya guru dan peserta didik yang sementara ngobrol. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada kata-kata yang di-highlight, itu kurang untuk ditekankan yang bisa ditangkap oleh peserta didik, ataupun animasi ataupun istilahnya permisalan yang bisa menjadi makna baru bagi peserta didik menangkap maksud dari podcast tersebut.
Baik, kita masuk kepada kesimpulan dari video yang telah kami bahas bahwa setiap video pembelajaran yang baik itu dalam pembelajaran dalam PMM, pembelajaran di YouTube, pembelajaran di EduTech, pembelajaran yang ada di secara podcast itu masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, potensi dan tantangannya masing-masing. Kelebihan dan potensi yang ada itu digunakan untuk mengembangkan video pembelajaran dan kekurangan dan tantangan digunakan untuk evaluasi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian dari saya dan Mega. Terima kasih telah menyimak dari video presentasi kami. Salam dan bahagia.